Bab 779. Saat Selena melihat wajah tulus dan baik hati dari kedua orang itu, hatinya penuh dengan kehangatan. Meski dia mengalami banyak kegagalan dan bertemu dengan banyak orang jahat dalam hidupnya, tetapi ada beberapa orang yang baik hati yang datang untuk membantunya, jadi dia tidak begitu sial. Setidaknya Dewi Keberuntungan masih menyertainya kali ini. Baiklah, tapi sekarang aku sudah jauh lebih baik. Abel bisa kembali bekerja, dia nggak perlu merawatku lagi. Tapi, begitu saja, kalau aku membiarkan kalian membuang-buang waktu lagi, aku akan merasa sangat bersalah. Lagian ini adalah rumah pernikahan kalian, mana mungkin aku bisa tinggal lama di sini. Aku bisa mencari apartemen yang lebih kecil dan hidup dengan seorang pembantu yang bisa memasak. Aku bisa turun ke lantai bawah untuk jalan-jalan sebentar di hari biasa. Louis tidak ingin membuat Selena mengkhawatirkan masalah kecil seperti ini, jadi dia langsung menyetujuinya. Baiklah, aku akan mengatur seseorang untukmu. Louis melakukan segala halnya dengan sangat cepat. Dia menemukan rumah baru untuk Selena dengan cepat. Rumah lantai 1 dengan taman sehingga membuatnya mudah untuk keluar masuk. Intinya adalah halaman yang penuh dengan bunga segar. Melihatnya saja bisa membuat suasana hati seseorang menjadi lebih baik. Selena memang tidak membawa banyak barang, jadi dia pindah pada hari yang sama dan pembantu yang bisa memasak juga ikut pindah dengannya. Selena terlihat sangat puas dengan rumah ini. Lokasinya juga di daerah perkotaan yang memudahkannya untuk berbelanja dan hidup. Sumber daya hijau di lingkungan juga sangat indah. Selena, kamu tinggal sementara di sini. Bibi Mia akan bertanggung jawab memasak untukmu. Aku juga bakal cariin seorang pengawal untukmu. Bagaimanapun juga, kamu itu seorang gadis, aku takut kamu mengalami bahaya kalau pergi sendirian. Sebenarnya Selena ingin menolak, tetapi dia menyadari kalau tubuhnya memang tidak bisa terlalu memaksakan diri. Tanpa kursi roda, dia hanya bisa berjalan selama 5 menit sebelum merasa sangat lelah. Kalau Bibi sedang memasak, Selena akan kesulitan untuk pergi sendirian. Oke, terima kasih. Sudah kubilang jangan sungkan. Coba lihat dulu apa ada yang nggak puas. Kalau ada, kasih tahu aku langsung. Lingkungan di sini sangat bagus, fasilitasnya juga nyaman, aku cukup menyukainya. Meski kamu nggak mengenal banyak orang di sini, kamu tetap harus berhati-hati saat keluar. Kalau orang-orang dari keluarga Irwin mengetahuinya, itu akan menjadi masalah yang besar. Louis memberikan beberapa petunjuk sebelum pergi. 3 hari kemudian, Louis datang dengan seorang pria di belakangnya. Tubuh Louis sudah cukup tinggi, tetapi pria ini bahkan lebih tinggi beberapa sentimeter darinya. Tingginya hampir mencapai 190 cm. Selena, dia akan bertanggung jawab atas keamananmu mulai dari sekarang. Louis memelankan suaranya. Dia orang luar negeri, jadi jangan khawatir. Sulit bagi Louis untuk berpikir sematang ini. Saat Selena bersiap untuk mengucapkan terima kasih, Louis segera mengibaskan tangannya. Mungkin aku dan Abel nggak akan datang setiap hari untuk menengokmu mulai dari sekarang, soalnya kami harus mempersiapkan pertunangan kami. Hubungi aku kalau kamu perlu sesuatu. Oke, Louis melambaikan tangannya kepada orang yang datang, mengisyaratkan agar dia mendekat untuk diperkenalkan. Namanya Guillaume Martin. Selena memperhatikan dengan saksama. Warna kulit pria itu agak gelap dan sama seperti namanya yang biasa. Bahkan pria ini tidak akan dikenali kalau dilemparkan ke kerumunan orang. Pria itu menundukkan kepala. Bulu mata panjang menutup sepertiga matanya dan keseluruhan penampilannya tampak tidak berbahaya. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Nona Selena." Dia berbicara dengan aksen yang sulit untuk dikenali asal-usulnya dan terdengar agak aneh. Louis berkata, dia tinggal di negara Najas sejak kecil dan pernah tinggal di negara Arama untuk beberapa waktu, jadi dia bisa berbicara bahasa negara Arama, tapi nggak terlalu lancar. Nggak apa-apa, Selena menatap Gio dengan tenang. Aku akan merepotkanmu mulai dari sekarang. Gio terus menggelengkan kepalanya dengan sangat polos. Tidak merepotkan,
Tidak merepotkan. Berkat Tuan Louis, saya bisa mendapatkan kesempatan kerja. Bab 780. Selena tetap bertanya dengan tenang, apa kamu sangat membutuhkan uang? Apa masih ada orang lain di rumahmu? Gio mengusap-usap belakang kepalanya. Ada, masih ada ibu dan beberapa ekor sapi di kampung halaman. Kamu belum nikah. Tidak ada waktu bagi kami yang bekerja di bidang ini untuk pacaran. Meski kami menikah, kami harus meninggalkan pasangan kami sendirian di rumah, jadi lebih baik kami tidak menunda hidup mereka. Selena bertanya dengan mengikuti alur, kamu kerja di mana sebelumnya? Saya telah menjalani hidup yang berlika-liku. Keluarga saya miskin waktu saya masih kecil. Setelah itu, saya menjadi tentara dan setelah keluar dari dinas, saya bekerja di berbagai tempat seperti kasino, klub malam, pengawal pribadi, dan tangan kanan bos. Saya melakukan pekerjaan kotor dan berat asalkan bisa mendapatkan uang. Siapa majikanmu sebelumnya? Sekarang Selena bukan lagi gadis yang baik hati dan ceria seperti dulu. Wajahnya pucat dan meski dia duduk dengan tenang, dia memancarkan aura yang menakutkan. Dia menjadi lebih dewasa dan tidak lagi mempercayai siapapun. Gio menjawab dengan sigap, saya adalah tangan kanan yang khusus mengumpulkan pinjaman bunga tinggi untuk pemilik kasino. Seharusnya kamu dapat gaji yang tinggi di kasino, kenapa kamu nggak kerja di sana lagi? Gajinya memang lumayan, tapi saya melakukan kesalahan besar. Oh, coba ceritakan lebih lanjut. Saat saya pergi mengumpulkan uang, kondisi keuangan orang itu sedang sulit. Menurut peraturan, kalau mereka tidak bisa membayar uang, istri mereka harus bekerja di kasino untuk melunasi utang. Saat itu, putri mereka berlutut di depan saya dan terus memohon ampun. Saya merasa iba, dan akhirnya kehilangan pekerjaan saya. Louis juga menambahkan, jangan khawatir, Selena. Aku sudah memeriksanya sebelumnya dan dia nggak berbohong. Dia nggak bisa bekerja di sana lagi karena telah menyinggung bos tempat itu, jadi dia datang kepada kita melalui seorang teman yang bisa dipercaya. Dia sangat gesit dan bisa melindungimu dengan baik. Selena baru menganggukkan kepala. Baiklah, tinggallah di sini mulai dari sekarang. Sikap Selena tidak dingin maupun ramah. Dia juga menetapkan beberapa peraturan. Tidak boleh masuk ke kamarnya tanpa seizinnya, harus menjaga jarak 3 meter saat tidak perlu bantuan, dan jangan sembarangan mengajaknya bicara. Pada dasarnya, Gio tidak diperlukan saat berada di rumah. Gio juga sangat patuh. Setiap kali Selena berjemur di halaman, Gio akan bersandar di batu tiruan dengan mata tertutup. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Namun, jaraknya tidak terlalu dekat atau terlalu jauh, persis 3 meter. Selena menatap Gio. Gio melipat kedua tangannya di depan tubuhnya dan kepalanya menunduk seperti sedang tertidur. Padahal itu hanya gerakan santai, tetapi Selena justru melihat bayangan Harvey. Dia segera menggelengkan kepala. Apa dia gila? Bisa-bisanya dia memikirkan pria itu lagi. Meski tinggi badan mereka hampir sama, tetapi sifat mereka sangat berbeda. Selain itu, Harvey berkulit putih dan halus sejak lahir, sedangkan pria di depannya berkulit gelap dan kasar. Selena baru melihat penampilan dingin dan anggun Harvey di siaran langsung minggu lalu, dari mananya Harvey mirip dengan pria di depannya ini. Gio sangat jarang menatapnya. Saat tidak dipanggil, Gio seperti komputer yang sedang bersiaga dan mulai tidur. Biasanya Selena dan Bibi Mia akan makan terlebih dulu. Setelah Selena kembali ke kamarnya, Gio akan memakan sisa makanannya. Setelah mendapat pelajaran dari Lian, Selena tidak ingin membuka hatinya lagi kepada siapapun, walau orang itu adalah pengawalnya. Selama mereka saling mengerti dan punya perasaan, meski itu hanya persahabatan, dia akan merasa sulit untuk melepaskannya saat mereka berpisah di masa depan. Cara terbaik adalah menyimpan perasaannya sendiri. Selena bersandar di kursi sambil membaca buku kedokteran. Tiba-tiba ada sebatang bunga plum melayang jatuh ke bukunya. Selena mengangkat kepalanya dan matanya terlihat agak kabur.
Dia selalu teringat pada Bonbon yang dulu sering tidur malas-malasan di atas pohon plum. Banyak hal yang terasa seperti baru saja terjadi kemarin. Dia bisa mengingat setiap gambarannya dengan jelas, tetapi orang-orang itu tidak akan bisa kembali lagi. Bab 781. Hari-hari berlalu begitu biasa selama 2 minggu ini. Selena sangat puas dengan Gio. Orang ini pada dasarnya tidak punya keberadaan yang mencolok. Biasanya Selena berada di dalam rumah pada siang hari, sedangkan Gio berada di halaman luar. Jangankan masuk ke kamar tidur utama, Gio bahkan tidak akan masuk ke ruang tamu. Setelah Selena tidur di malam hari, Gio akan kembali ke kamarnya. Pagi hari saat Selena bangun, Gio sudah berlatih di halaman. Kalau Selena ingin pergi, dia akan memanggil Gio dan Gio akan mendorong kursi rodanya. Terkadang mereka pergi ke supermarket untuk berbelanja atau hanya berjalan-jalan di kompleks perumahan. Selain membicarakan hal yang diperlukan, Gio sangat jarang bicara. Dia sering membuat orang melupakan keberadaannya. Hingga suatu hari, Gio tiba-tiba mengetuk pintu kaca di luar ruang tamu. Selena membuka pintu dan menatap Gio dengan tenang. "Ada apa?" Pria itu menunjukkan ekspresi malu di wajahnya. "Nona, tadi saya menemukan seekor kucing kecil di luar. Saya merasa kasihan padanya. Bagaimana kalau kita merawatnya?" Selena meletakkan buku dengan heran. "Kucing?" Gio mengeluarkan kedua tangannya dengan ragu-ragu dari belakang punggungnya. Tangannya cukup besar, sedangkan kucing itu sangat kecil. Itu adalah seekor kucing putih kecil yang baru saja lahir. Telinganya hilang satu, entah digigit oleh binatang apa, tetapi bekas gigitannya masih terlihat. Selena hampir tidak bisa menahan air matanya saat pertama kali melihat kucing ini. Baik itu warna mata maupun telinga kucing ini, semuanya sama persis seperti ciri khas Bonbon. Selena teringat pada gambaran di mana Bonbon jatuh dari lantai atas dan tergeletak di dekat kakinya pada siang hari. Tubuhnya dingin dan tak bernyawa. Kucing ini, hati Selena terasa sangat sakit. Bahkan jarinya yang ingin menyentuh kucing itu dengan hati-hati tidak berani menyentuhnya. Setiap kali Gio melihat Selena dalam beberapa hari terakhir, Selena selalu terlihat sangat tenang seperti gumpalan awan. Namun, pada saat ini Selena terlihat kacau balau. Ekspresi wajahnya sangat rumit. "Maaf, Nona Selena, saya tidak tahu kalau Nona tidak suka kucing. Saya akan segera membuangnya." Kucing kecil itu masih terus mengeong. Selena segera berkata, "Jangan membuangnya. Berikan padaku." Tanpa berkata-kata, Selena merebut kucing kecil dari tangan Gio. Bulu kucing itu sangat halus dan lembut. Tubuhnya agak kotor, tetapi sepasang matanya sangat bersih seperti anak kecil. Kucing itu memperhatikan Selena dengan penasaran tanpa rasa takut terhadap orang asing. Selena bertanya dengan suara lembut, "Bonbon, apa kamu sudah pulang?" Gio bertanya dengan penasaran, "Apa Nona Selena mengenal kucing ini? Aku pernah memelihara seekor kucing yang sangat mirip dengannya." Selena memeluk kucing kecil itu dengan penuh kasih sayang, sementara Gio mengingatkannya, "Nona Selena, kalau Nona ingin memeliharanya, lebih baik kita bawa ke rumah sakit hewan dulu. Sepertinya ini kucing liar. Kalau ada masalah, ia bisa diobati dulu, dan ia juga harus mandi." "Baiklah, apa kamu bisa mengurus ini?" "Sudahlah, aku akan pergi bersamamu." Selena benar-benar menganggap kucing kecil sebagai reinkarnasi Bonbon. Wajah muramnya akhirnya punya warna lain. "Kita pergi ke rumah sakit hewan sekarang juga." "Baik, Nona Selena. Saya akan segera bersiap, tolong tunggu sebentar." Selama perjalanan, Selena tidak keberatan dengan kekotoran kucing kecil ini. Dia terus memeluknya di pangkuannya dan mengelus-elusnya berulang kali sambil tersenyum lembut. Gio berkata, "Nona Selena, saya pernah mendengar sebuah pepatah, kita mungkin akan bertemu lagi dengan orang atau benda yang telah meninggalkan dunia ini." Bab 782. Setelah Gio mengucapkan kalimat itu, pikiran pertama Selena bukanlah Bonbon, melainkan wajah Harvey yang muncul. Selena terkejut, sementara Gio menambahkan dengan santai,
mungkin ini adalah kucing itu yang datang mencari Nona kembali. Hewan di dunia ini punya kecerdasan spiritual. Mungkin saja ia muncul kembali ke dunia Nona dengan cara yang berbeda. Kerutan di kening Selena akhirnya hilang. Suasana hatinya menjadi sedikit lebih baik kalau dia memikirkan hal ini. Setiap orang akan dilahirkan kembali dengan cara yang baru. Bonbon begitu pula dengannya. Setelah sampai di rumah sakit hewan, dokter memeriksa kucing kecil itu dengan cermat, lalu menatap Selena yang selalu terlihat tegang. Selena takut kucing kecil ini tidak punya daya tahan yang baik. Kalau terinfeksi penyakit kucing seperti panleukopenia saat berkeliaran di luar, ia akan sulit untuk diselamatkan. Untungnya dokter melepas sarung tangan dan berkata, "Tenang saja, kucing kecil ini sehat-sehat saja, hanya sedikit kotor. Bahkan nggak ada tungau di telinganya, lah bisa mandi dan divaksinasi tepat waktu." Akhirnya Selena menghela napas lega. "Nona, tolong tunggu sebentar, saya akan memandikan kucing ini." "Baik." Selena menunggu di luar ruang kaca. Matanya tidak pernah berpindah dari kucing kecil itu sepanjang waktu. Justru karena pernah kehilangan, dia baru tahu betapa berharganya saat mendapatkannya. Selena tetap memeluk kucing kecil itu erat-erat di dalam pelukannya selama perjalanan pulang. Dia sudah menganggap kucing kecil itu sebagai bonbon di dalam hatinya. Kucing kecil itu juga sangat lengket padanya, entah itu bermain di sekitar kakinya atau mengikuti di belakangnya seperti ekor kecil. Bahkan saat tidur di malam hari, ia harus tidur di pelukan Selena. Hati Selena seakan-akan akhirnya terisi oleh kehangatan. Hanya saja, dia tidak tahu apa ini hanya khayalan atau tidak, dia selalu merasa ada seseorang yang memperhatikannya di malam hari. Perasaan ini datang lagi. Dia tiba-tiba membuka matanya, tetapi tidak ada orang di depannya. Dia tidak menarik tirai, tetapi dia bisa langsung melihat keadaan di halaman. Halaman sangat tenang, tetapi kalau diperhatikan dengan saksama, ada seseorang berdiri di bawah pohon plum, dan itu adalah Gio. Namun, Gio tidak melihat dirinya. Bonbon yang tidur di sampingnya entah sejak kapan pergi diam-diam. Di bawah cahaya redup, seorang pria membungkukkan badannya dan berjongkok satu kaki di tanah sambil menggodai kucing kecil itu. Wajah pria yang biasanya tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun terlihat penuh dengan cahaya lembut. Dia juga memegang tongkat mainan kucing di tangannya. Gio dan Bonbon bermain dengan sangat gembira. Selena memikirkan satu kalimat, meski hati seseorang kuat dan tangguh seperti harimau, tetapi orang itu juga peka dan lembut seperti mawar yang harum. Ternyata pria bertubuh kekar seperti itu juga punya sisi yang selembut ini. Sekilas posisi jongkok Gio membuat Selena teringat pada Harvey. Namun, Selena langsung mengusir pikiran yang tidak realistis ini dari benaknya. Bagaimana mungkin? Harvey tidak suka kucing sejak dia lahir, tetapi orang ini sangat menyukainya. Dia mungkin sudah gila. Dia menganggap setiap orang terlihat seperti Harvey. Tubuh Gio jelas lebih kurus daripada Harvey seperti labu yang menyendiri, terlihat sangat rendah hati dan tidak ada kesan yang angkuh sedikit pun. Orang ini jelas suka kucing. Dia tidak berani bermain dengan Bonbon karena Selena ada di sana sehingga dia hanya bisa bermain dengannya di tengah malam. Pantas saja Bonbon tidur dengan nyenyak beberapa hari ini. Selena juga tidak bisa tidur, jadi dia bangun dan pergi keluar. Meong, Bonbon melihatnya datang dan segera berlari ke depan Selena dengan gembira. Gio tidak menyangka kalau Selena akan bangun sehingga dia segera berdiri dengan wajah panik dan bingung. "Nona Selena, maaf, apa saya mengganggu Nona? Bonbon datang mencari saya untuk bermain, jadi saya menghabiskan waktu sebentar dengannya." Selena tersenyum. "Tidak apa-apa, aku tidur siang terlalu lama jadi nggak bisa tidur sekarang. Kamu main saja dengannya, Bonbon sangat menyukaimu. Dia pasti menyukai tongkat mainan kucing yang dibelikan Nona Selena." Gio mengusap-usap belakang kepalanya dengan wajah yang terlihat malu. Bab 783. Kenapa Selena bisa berpikir menghubungkan orang yang sepolos dengan Harvey? "Apa kamu suka kucing?" "Suka."
Saya juga memelihara seekor kucing waktu kecil di kampung halamanku. Hanya saja, kami tidak memberinya makan dengan baik. Semua makanannya itu makanan sisa. Selena selalu berwajah dingin tanpa banyak perubahan selama beberapa hari ini, hingga saat ini dia baru tersenyum tipis. Kalau suka, kamu boleh menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Kucing kecil ini punya banyak energi, sedangkan kesehatanku nggak terlalu baik, jadi aku nggak bisa menghabiskan banyak waktu bersamanya. Kaki Selena masih sakit sekarang, jadi dia tidak bisa jongkok. Dia akan pusing kalau bergerak terlalu banyak. Untungnya Bonbon sangat patuh dan baik saat berada di sisinya dan sering kali duduk manis di pangkuannya. Gio mengusap-usap kepalanya lagi. Kalau Nona Selena tidak keberatan, saya bisa merawat Bonbon. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Tidak apa-apa, apa Nona mau duduk lama? Gio menatapnya. Ya, tunggu sebentar. Gio masuk ke ruang tamu dan mengambil selimut untuk menyelimuti Selena. Saya dengar dari Tuan Louis kalau Nona punya tubuh yang lemah. Meski musim dingin di sini tidak bersalju, tapi masih agak dingin, jadi berhati-hatilah dan jangan sampai kedinginan. Selena melihat selimut dengan bingung. Muncul perasaan yang sulit diungkapkan di dalam hatinya. Saat mengangkat kepala, Selena melihat Gio berdiri di sana dengan tampang bingung. Nona Selena, apa saya melakukan sesuatu yang salah? Selena menggelengkan kepalanya. Aku cuma sedang memikirkan sesuatu. Jarang sekali mereka berdua bicara sebanyak malam ini. Gio bertanya dengan berani, apa yang Nona pikirkan? Aku hanya berpikir kalau kita belum lama bertemu, tapi kamu bisa peduli padaku, sementara orang-orang yang dekat denganku hanya tahu melukaiku terus-menerus. Kenapa mereka melakukan itu? Gio duduk di padang rumput tidak jauh darinya. Dia berkata sambil bermain dengan kucing kecil, waktu saya kecil, kami memelihara seekor induk kucing di rumah. Saya melihat perutnya makin membesar setiap hari dan saya selalu berharap ia bisa melahirkan beberapa anak kucing yang lucu. Saat hari itu tiba, saya tidak tidur semalaman karena takut induk kucing itu melahirkan anak-anaknya di luar dan mengalami bahaya. Waktu induk kucing itu tidak ada, saya memindahkan anak-anak kucing itu ke sarang kecil yang saya siapkan untuk mereka. Tidak apa-apa kalau Nona Selena menertawakanku. Di desa tempat kami tinggal, orang dewasa tidak bisa makan dan berpakaian dengan cukup, dan angin di musim dingin sangat dingin. Saya bahkan merobek jaket bulu sendiri untuk membuat tempat tidur untuk mereka, lalu menyiapkan air dan makanan yang bersih, tapi tebak apa yang terjadi? Apa? Kebaikan hati saya malah menimbulkan bencana besar bagi anak-anak kucing itu. Setelah pindah ke tempat yang baru, anak-anak kucing itu terkena bau lain yang membuat induk kucing yang sudah sensitif dan curiga makin merasa terancam. Akhirnya, induk kucing itu membunuh semua anak kucingnya. Pada saat ini, kucing kecil akhirnya berhasil menangkap tongkat mainan kucing. Gio juga menatap Selena. Nona Selena, menurut Nona apa saya tidak cukup mencintai anak-anak kucing itu? Selena tidak bisa menjawab dan Gio melanjutkan, bukan berarti saya tidak mencintai mereka, sebaliknya saya sangat mencintai anak-anak kucing itu, dan ingin memberikan kehidupan terbaik bagi mereka sesuai dengan kemampuan saya. Tapi pada akhirnya, saya malah membunuh mereka. Anak-anak kucing itu mati, tapi orang yang paling sedih adalah saya. Saya pikir orang yang Nona sebut mungkin juga punya pemikiran yang sama seperti saya. Terlalu mencintai malah bisa melukai seseorang. Selena terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat suasana menjadi tegang, Gio segera berkata, "Maaf Nona Selena, saya lupa diri. Seharusnya saya tidak membicarakan hal-hal sepele seperti ini di depan Nona. Nggak apa-apa, lagian aku juga nggak bisa tidur dan bosan. Nggak masalah kalau kamu mau menemaniku mengobrol. Kamu pasti sudah pergi ke banyak tempat, kan?" "Ya, meski saya tidak punya banyak uang, tapi saya sudah pergi ke banyak tempat." Nona Selena ingin mendengar apa? Ceritakan saja orang yang menarik dan hal yang menarik, aku akan mendengarkannya. Bab 784.
Apa Nona pernah melihat gua yang penuh dengan kunang-kunang? Di dalamnya sangat indah. Kunang-kunang itu berkelap-kelip seperti bintang-bintang. Terus ada tempat yang disebut mata bumi. Itu adalah sebuah kolam berwarna-warni yang besar dan terlihat seperti mata kalau dilihat dari langit. Selain itu, apa Nona pernah mendengar lembah kematian? Ada gletser yang mengalir ke lembah dan membentuk air terjun es di pegunungan Antarktis. Saat air terjun es ini jatuh di kedua sisi lembah, pemandangannya sangat spektakuler. Selena mendengar dengan tatapan yang penuh dengan keinginan. Aku benar-benar ingin melihatnya sendiri. Aku nggak peduli kalau kamu tertawa, tapi tempat yang pernah aku kunjungi sangat sedikit. Tidak apa-apa, Nona Selena pasti akan baik-baik saja. Saya juga pernah melihat banyak pasien penyakit kritis yang berhasil bertahan hidup. Setelah Nona sembuh, saya akan membawa Nona ke tempat-tempat itu untuk melihat-lihat asalkan Nona membayar saya, gimana? Angin malam berembus dengan membawa hawa dingin yang sejuk. Selena menggenggam erat selimutnya dan menangkap sehelai bunga plum yang jatuh. Bonbon mengejar bunga plum yang berterbangan tertiup angin seperti kucing gila. Suasananya sangat harmonis dan Selena pun tersenyum. Suatu hari nanti, aku pasti akan pergi melihatnya. Dunia ini sangat besar. Dia ingin pergi ke banyak tempat, melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan mencari anak yang seharusnya menjadi miliknya. Suasana hatinya menjadi lebih baik dan hidup juga tidak begitu sulit lagi. Louis melihat warna kulit Selena makin membaik sehingga frekuensi kunjungannya juga makin berkurang. Pada akhir bulan, Louis dan Abel mengadakan pesta pertunangan. Meski keduanya bukan dari keluarga papan atas, mereka termasuk keluarga medis terkemuka di lingkungan mereka. Banyak orang datang untuk memberikan selamat. Sebenarnya, Selena sangat ingin menghadiri pesta seperti ini, tetapi dia tidak berani karena takut akan ditemukan oleh anggota keluarga Irwin. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di rumah, melihat beberapa foto dan video yang dikirimkan oleh Abel, serta mendengar suara manja Abel. Kak Selena, sayang sekali kakak nggak datang. Selena memperbesar foto itu, di mana senyum manis dan mata Abel penuh dengan harapan untuk masa depan. Louis berdiri di sampingnya, seorang pria tampan dan tinggi, wajahnya yang berkelas juga terlihat tersenyum tipis. Meski hanya melalui foto, Selena juga bisa merasakan kebahagiaan mereka. Selena tertawa sambil menatapnya, tetapi tiba-tiba dia mulai menangis. Air mata jatuh satu persatu di layar ponsel. Dia seolah-olah melihat dirinya sendiri di wajah Abel. Pada hari dia dan Harvey mengurus sertifikat pernikahan, dia juga merasa sangat bersemangat dan bahagia. Saat fotografer menekan tombol jepret, dia mengira itu adalah selamanya. Siapa yang tahu kalau akhirnya akan menjadi seperti itu? Orang yang saling mencintai akhirnya menjadi orang asing dan tidak pernah bertemu lagi dalam kehidupan ini. Tanpa cinta yang ada hanyalah kekesalan, kebencian, dan ketidakpuasan. Selena menatap langit, sementara air matanya mengalir di pipinya. Dia merindukan masa mudanya yang telah berlalu. Tiba-tiba ada segelas jeruk nipis di depannya. Selena mengangkat kepalanya dan melihat. Gio membawa bahan makanan dalam tas besar dan kecil di tangannya. Wajahnya yang polos dipenuhi dengan senyuman. Nona, saya baru saja membelinya di pintu supermarket. Banyak gadis kecil bilang kalau mereka suka ini, jadi saya pikir Nona juga pasti suka. Kenapa Nona menangis? Selena segera mengusap air matanya. Enggak, aku merasa senang untuk Dr. Louis dan Abel. Aku berharap mereka bisa hidup bahagia selamanya. Ada banyak pasangan yang saling mencintai di dunia ini, tapi mereka nggak bisa menua bersama. Aku harap mereka bisa mengatasi nasib buruk dan menua bersama sampai tua. Apa Nona juga pernah mencintai seseorang sampai sedalam itu? Bersambung ke bab 785. Terima kasih.